Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara merancang sistem budidaya ikan dalam ember atau budik damber yang dimodifikasi dengan sistem RAS. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman sudah lihat, jadi sistem budik damber RAS kami ini sudah kami upgrade dengan cara menambahkan satu wadah pemeliharaan ikan lagi. Nah, di sini kami akan sharing terkait tentang bagaimana cara merancang sistem ini, karena kami juga melakukan beberapa pertimbangan dan diharapkan sistem yang kami buat ini bisa lebih optimal. Nah, teman-teman, sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada fish tank atau tempat pemeliharaan ikan, selanjutnya ada beberapa filter, dan yang terakhir itu ada tempat pemeliharaan tanaman. Jadi sistem ini sudah bisa kita sebut dengan aquaponik karena sudah dilengkapi dengan tempat menanam. Jadi bukan sekadar sistem resirkulasi saja. Nah sekarang kita akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah yang pertama itu ada fish tank. Jadi ini adalah tempat pemeliharaan ikan. Nah kami di sini menggunakan fish tank itu berupa ember ukuran kurang lebih 70 liter. Karena keterbatasan lahan kami di sini, jadi kami memilih untuk menggunakan ember, teman-teman. Kami ingin memelihara ikan dengan sistem yang lebih praktis, sehingga kami memodifikasi sistem budik damber konvensional menjadi budik damber RAS seperti ini, atau bisa kita sebut dengan aquaponik. Tetapi kami juga tetap memelihara ikan lele di sistem konvensional tanpa menggunakan alat bantu apapun. Nah, kalau dengan sistem yang sudah dimodifikasi seperti ini, tentu kita bisa memelihara ikan yang lebih beragam ya teman-teman. Misalnya seperti yang sudah pernah kami sharing sebelumnya, kami sudah panen ikan nila. Nah, itu benar-benar hasilnya menurut kami itu optimal teman-teman. Walaupun kita hanya memeliharanya di dalam ember, tetapi kita bisa mendapatkan ikan nila untuk dikonsumsi skala rumah tangga. Teman, di fish tank ini kami sudah lengkapi dengan SLO atau Solid Lifting Overflow. Jadi SLO inilah yang nanti akan mengambil kotoran yang ada di dasar ember, kemudian baru akan dibawa ke filter. Nah, kenapa kami tidak menggunakan pipa U untuk menyambungkan fish tank satu dengan fish tank yang lain? Atau kenapa kami tidak menggunakan sambungan pipa di bawah sini untuk menghubungkan fish tank satu dan fish tank yang lain? Karena menurut kami, kalau misalnya kami menggunakan cara seperti itu sama saja seperti ambil kotoran di fish tank satu, kemudian dibawa ke fish tank yang lain, kemudian baru SLO-nya membawa kotoran ke filter. Nah, dengan kata lain, jadi pengangkatan kotoran di masing-masing ember itu tentu akan kurang optimal. Itulah kenapa kami mempertimbangkan untuk menggunakan SLO di masing-masing ember. Karena secara otomatis kotoran dari, nah ini kan ada ikan patin nih, kotoran ikan patin tentu akan langsung menuju filter dan kotoran ikan nila akan langsung menuju filter. Jadi tidak kotoran nila itu ke fish tanknya patin terlebih dahulu baru menuju filter, atau malah sebaliknya, jadi kotoran patin malah ke fish tank nila terlebih dahulu baru ke filter. Nah tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah kenapa kami berikan SLO agar kotoran ini bisa diambil lebih optimal. Nah, untuk bentuk dari SLO, jadi sekarang kita lepaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk bentuk dari SLO, jadi kita di sini menggunakan dop. Nah, kita berikan lubang di bagian dop ini. Ini untuk jalannya kotoran yang ada di dasar ember, teman-teman. Kemudian kita sambungkan dengan pipa. Nah, di sini kami menggunakan pipa 1,5 inch. Kemudian ini ada sambungan pipa T. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kenapa kita di sini menggunakan pipa T bukan pipa L? Tentu tujuannya adalah ketika misalnya terjadi suatu permasalahan yang tidak diinginkan, maka air itu tidak akan keluar dari sistem ataupun tidak akan berjalan lagi secara terus-menerus. Nah, misalnya seperti ketika mati listrik. Nah, tentu ketika mati listrik itu tidak akan ada air yang masuk ke fish tank ya, teman-teman.
Jadi, kalau misalnya kita menggunakan pipa L, maka air itu akan terus berjalan menuju filter. Sedangkan, jika kita menggunakan pipa T, maka air tidak akan mengalir ke filter. Kenapa? Karena tekanan udara itu lebih besar daripada air. Air tidak akan mengalir secara terus-menerus hingga kolamnya menjadi surut. Nah, itulah kenapa kita menganjurkan teman-teman untuk menggunakan sambungan pipa T pada SLU. Yang kedua adalah filter. Nah, dari fish tank, air mengalir itu akan menuju filter. Nah, filter itu sebenarnya sudah pernah kami sharing sebelumnya, yaitu ada tentang jenis-jenis filter, terus bagaimana cara mempertimbangkan jenis filter apa yang bisa kita gunakan, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa cek langsung di video kami sebelumnya di sini ya. Di sini kami hanya menggunakan 2 filter saja. Ini ada filter mekanik non media atau bisa kita sebut dengan filter pengendapan. Kemudian filter yang sangat penting itu ada filter biologi. Untuk filter mekanik non media itu artinya tidak ada tambahan media apapun seperti dakron, jaring ataupun busa. Tetapi di sini kita menggunakan suatu teknik tertentu digunakan untuk mengendapkan kotoran. Nah, kalau untuk di aquaponik itu ada 2 teknik yang paling populer teman-teman. Itu disebut dengan RFF dan juga swirl. Kami di sini menggunakan teknik swirl. Jadi singkatnya itu adalah air dari fish tank itu kan dibawa ke filter. Jadi air itu dibawa oleh pipa yang di bawah ini namanya pipa input. Jadi kita sebut dengan pipa input. Nah, ini bisa teman-teman arahkan ke kanan ataupun ke kiri, jangan ke bawah ataupun ke atas ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ke atas, nanti takutnya kotoran tersebut akan naik dan ikut terbawa langsung ke filter biologi. Nah, kalau ke bawah itu takutnya nanti malah nyembur dan kotorannya malah naik dan terbawa juga ke filter biologi. Jadi sebaiknya kita arahkan ke kanan ataupun ke kiri, tetapi sedikit dibawa ke bawah seperti ini teman-teman. Jadi tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kotoran yang dibawa dari fish tank menuju filter itu akan berputar terlebih dahulu. Jadi itu memungkinkan kotoran yang besar dan berat itu akan mengendap di dasar ember. Jadi air yang sudah lebih bersih itu nanti akan dibawa oleh pipa output menuju ke filter selanjutnya. Nah, teman-teman, yang teman-teman perlu ketahui adalah ketika teman-teman membuat filter pengendapan dengan menggunakan pipa input dan juga output seperti ini, peletakan pipa input dan output itu jangan berhadapan ya teman-teman. Jadi sebaiknya diletakkan berseberangan. Nah, saya kasih contoh ya teman-teman. Misalnya tangan kanan saya ini adalah pipa input dan tangan kiri saya ini adalah pipa output. Nah, kalau misalnya kita letakkan pipa in dan out ini berhadapan seperti ini, nanti kotoran dari fish tank itu langsung masuk ke pipa output dan langsung dibawa ke filter selanjutnya tanpa adanya pengendapan. Sebaiknya teman-teman buat pipa in dan juga output itu berseberangan. Jadi diberikan jarak. Nah, seperti yang sudah kami buat di sini, ini pipa in ini agak di bawah dibandingkan dengan pipa out. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti diharapkan air yang lebih bersih itu akan terbawa oleh pipa output menuju filter selanjutnya. Tapi filter pengendapan ini kurang optimal untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang berukuran mikro teman-teman. Jadi besar kemungkinan kotoran mikro tersebut akan ikut langsung menuju ke filter selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki lahan yang lebih, bisa menambahkan filter mekanik yang bermedia. Medianya itu bisa berupa jaring, dakron, ataupun busa untuk memaksimalkan penyaringan kotoran-kotoran yang berukuran mikro. Tetapi kalau untuk skala rumah tangga seperti kami di sini, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing ya teman-teman. Nah, kalau kami di sini, kami tidak menggunakan filter bermedia ya teman-teman, melainkan hanya dari filter pengendapan, kemudian akan langsung menuju filter biologi. Nah, kenapa kami tidak mengupgrade filter? Karena dengan kondisi seperti ini dan filter ukuran ini, serta sebelumnya juga sudah pernah kami uji coba, maka kami tidak melakukan upgrade filter. Jika memang suatu hari itu dibutuhkan, maka kami akan melakukan upgrade, tetapi untuk saat ini kami tidak melakukan upgrade filter. Selanjutnya, air akan dialirkan ke filter biologi. Nah, di filter biologi ini kami lengkapi dengan media berupa biobol teman-teman. Nah,
ini sesuai dengan kebutuhan kami di sini. Jadi untuk teman-teman yang tidak memiliki biobol atau tidak ada biobol, jadi teman-teman juga bisa membuat sendiri media filter untuk filter biologinya. Karena kami juga sudah pernah sharing di video sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek langsung ya. Di filter biologi itu sama juga ya teman-teman. Jadi pipa input ini diletakkan berseberangan dengan pompa. Tentu tujuannya agar bakteri yang ada di filter biologi itu dapat bekerja terlebih dahulu. Sebenarnya kalau misalnya sistem yang kita buat ini sudah benar-benar berjalan, itu bakteri itu tidak hanya berada di filter biologi, melainkan di seluruh sistem. Namun dengan adanya media pada filter biologi itu akan membantu menjaga kelestarian si bakteri. Nah, bakteri yang kita inginkan yang dominan ada di sistem aquaponik seperti ini itu adalah bakteri Nitrobacter dan juga Nitrosomonas. Kenapa? Nah, itu juga sudah pernah kami jelaskan di video sebelumnya ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kita jelaskan lagi di sini, tentu penjelasannya akan sangat panjang dan memakan waktu yang lebih banyak lagi, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti bisa langsung cek di video kami sebelumnya agar teman-teman itu paham dan tidak keliru bakteri apa yang kita gunakan di sistem aquaponik dan juga sistem budidaya konvensional. Nah, dengan adanya bakteri Nitrobacter dan juga Nitrosomonas, tentu itu akan terjadi perombakan amonia menjadi nitrit, kemudian akan berubah menjadi nitrat. Nah, nitrat inilah yang nanti akan dimanfaatkan oleh tanaman menjadi sumber nutrisi. Ketika air tersebut kembali ke fish tank, tentu air tersebut akan ramah untuk ikan. Karena filter biologi ini masih jadi satu dengan samteng atau tempat pompa, maka besar kemungkinan kotoran yang berukuran mikro itu akan ikut ke sini. Sehingga teman-teman harus melakukan perawatan pada pompa dengan membersihkan pompa secara rutin. Itu akan sangat membantu untuk menjaga performa dari pompa tersebut. Nah, untuk kekuatan pompa teman-teman juga bisa hitung sendiri. Nanti teman-teman bisa langsung nonton di video kami sebelumnya karena sudah kami sharing bagaimana cara menentukan dan memilih pompa sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga itu tentu tempat menanam. Karena disebut dengan aquaponik, jadi aquaponik itu adalah gabungan dari aquaculture dan juga hidroponik. Hidroponik itu merupakan teknik menanam tanpa menggunakan media tanam tanah. Teknik hidroponik itu ada banyak ya teman-teman, tetapi kami menggunakan yang jenis aliran atas. Kenapa disebut dengan aliran atas? Tentu karena airnya ini datang dari atas seperti ini. Dan media tanam yang kami gunakan di sini adalah kerikil. Nah, seperti ini teman-teman. Kami memilih menggunakan teknik ini tentu dengan pertimbangan karena kami memiliki ember yang bisa dimanfaatkan. Jadi daripada membeli pipa lagi, kami lebih memilih menggunakan ember yang ada. Kemudian dengan menggunakan teknik seperti ini itu sama saja dengan menambahkan filter, yaitu filter mekanik dan juga filter biologi. Jadi di sini bakteri pun bisa tumbuh dan juga di sini kita bisa menyaring kotoran-kotoran yang mungkin saja lewat. Sehingga ketika air masuk ke dalam kolam, diharapkan airnya itu akan lebih bersih lagi. Nah, dengan menggunakan teknik aliran atas ini, kita bisa menanam sayuran. Tetapi teman-teman juga harus memperhatikan intensitas sinar matahari, jumlah ikan, serta jumlah pakan yang diberikan kepada ikan. Nah, itu tentu akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan tanaman kita. Setelah dari tempat menanam, air akan kembali ke kolam dan diharapkan air yang kembali tersebut itu adalah air yang ramah untuk ikan. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang harus kita perhatikan di dalam sistem aquaponik. Mungkin nanti kita akan buatkan video terpisah karena kalau kita bahas semuanya di sini, tentu itu akan sangat panjang ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.